Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube Muhammadi, channel yang berisikan tentang informasi dunia pendidikan, terutama pendidikan Islam. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas secara bahasa artinya bersih dari kotoran. Sementara secara istilah artinya membersihkan seluruh niat dan amalan kita yang ditujukan hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Imam Syafi'i pernah memberi nasihat kepada seorang temannya. "Wahai Abu Musa," kata beliau, "jika engkau berijtihad dengan sebenar-benar kesungguhan untuk membuat seluruh manusia ridho atau suka, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaskan amalmu dan niatmu karena Allah Azza wa Jalla." Dalam konteks ini Imam Syafi'i mengatakan ke temannya Abu Musa agar berijtihad itu mengharapkan ridho Allah. Walaupun terkadang ijtihad itu disukai atau tidak disukai oleh orang lain, tapi tetap kita mengharapkan kejujuran dari ijtihad itu. Begitu juga dengan amalan kita yang lain. Jangan sampai kita beramal supaya dikatakan orang kita orang soleh. Kita perbanyak sholat ke masjid, kita khatam Al-Quran. Jangan pernah berharap pujian dari yang lain. Tapi Allah, aku melakukan seluruh amal ini hanya karena mengharapkan ridho-Mu. Berharap ya Allah, mudah-mudahan dengan amal ini dapat menambah timbangan kebaikan nanti di akhirat, dan ujungnya kita dapat merasakan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah hadis dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Oleh karena itu, barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena untuk mendapatkan dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang menjadi tujuan dan niatnya." Kita melihat terutama untuk anak-anak muda yang memiliki impian yang sangat besar di masa depannya, ingin memiliki rumah yang megah, kendaraan yang mewah, istri yang cantik, dan seterusnya. Ajaran Islam tidak melarang hal itu. Tapi yang harus diingat dan diperhatikan adalah dalam kita berusaha, jangan semata-mata hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia itu. Karena itu ada istilah, kejarlah akhirat, niscaya dunia akan mengikuti. Kita dapat melihat beberapa orang seperti Ustaz Yusuf Mansur, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Profesor Mahfud MD. Mereka adalah lulusan pesantren yang mengerti tentang ajaran agama Islam. Kemudian kita lihat mereka sekarang menempati jabatan struktural di pemerintahan. Ini sebagai penutup stigma. Jangan sampai orang mengatakan kalau kita mendalami ilmu agama seolah-olah nanti dunia akan lari dari kita. Tidak. Tapi sebaliknya, jika kita ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas belajar karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas mencari nafkah karena Allah Subhanahu wa taala agar anak dan istri di rumah mendapatkan rezeki mereka, mendapatkan nafkah dari kita yang halal, insyaallah Allah akan mudahkan kebutuhan-kebutuhan kita dapat kita penuhi. Sekali lagi dikembalikan kepada hati kita. Awalnya karena Allah lillahi ta'ala, kemudian ketika nanti Allah tambahkan rezeki dan seterusnya, itu hanya ikutan dari apa yang sudah kita lakukan selama ini. Karena itu, niatkan segala sesuatu karena Allah, insya Allah Allah akan menambahkan rezeki kita. Dalam konteks ini, keinginan-keinginan kita selama di dunia.
perlu kita jelaskan tadi kalimat, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrah karena dunia yang akan diraihnya atau wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang akan diniatkan itu. Menurut Imam An-Nawawi, sebagaimana yang dinukil dari pendapat Imam Ibnu Arabi, bahwasanya hijrah itu mengandung dua makna, yaitu lari kemudian mencari. Kita dalam konteks hidup beragama di tengah-tengah masyarakat, tentu kita ingin kehidupan yang harmonis. Terkadang kita mungkin dulu pernah melakukan kesalahan. Mari kita berlari meninggalkan kemaksiatan itu. Lalu hijrah kemana? Tolak menuntut sesuatu yang lebih baik dari yang lalu. Jadi kalau dulu kita dikenal sebagai orang yang suka berribah, kita lari dari semua itu, tinggalkan. Sekarang kita mari belajar bersama bagaimana lisan ini bisa terjaga. Jika dulu kemaksiatan, minum-minuman, kemudian kita pacaran sana sini, bersentuhan yang bukan mahram dengan semua sahabatnya, sekarang mari kita menuntut ilmu, beristighfar, memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku menyesali semua perbuatanku yang lalu, sekarang aku ingin merubahnya. Lalu, apa kesimpulan dari yang kita bahas hari ini tentang ikhlas? Mari kita niatkan semua yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ingin ini, ingin itu, ingin harta yang melimpah, semuanya kita serahkan kepada Allah. Silakan anak muda bekerja dengan rajin, dengan giat, tapi jangan pernah lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Insyaallah dengan kita terus menghiasi ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan sholat yang rutin, membayar zakat ketika memang sudah sampai nasab dan haulnya, melaksanakan ibadah haji karena kita sudah mampu, Allah akan mudahkan rezeki kita, insya Allah. Demikianlah yang bisa kita sampaikan. Semoga kita menjadi orang-orang yang ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.